Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3392-3395 Bab 3392 Open the Door of Panlong. Begitu kata-kata ini keluar, para leluhur suku kayu kuno semua menyala. Saudara penyulingan tulang, apakah Anda yakin kekuatan segel ini melemah sampai saat ini? Seng Hen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 8 poin untuk memastikan. Meskipun kekuatan penyegelan dari gerbang batu telah melemah dan melemah secara tidak tepat, melanggar larangan itu masih akan lebih sulit dari yang diharapkan. Tidak peduli apa, itu masih patut dicoba. Kata dengan tenang. Dia tidak ragu untuk menghabiskan energinya untuk mengaktifkan Sura Blood River Array, tapi dia tidak mau menyerah seperti itu. Yah, kalau memang begitu, mari kita lakukan sesuai rencana. Jalan antar muka Heian. Sueji dan Seng Hen juga mengangguk setuju, tanpa komentar. Suku kayu kuno menyediakan setengah dari bahan untuk pengaturan arai sungai darah Shuro. Jika mereka menyerah seperti ini, mereka akan menderita kerugian besar. Berani bertanya kepada leluhur agung, bagaimana kita akan mendobrak pintu naga? Kaisar Hongling dengan hormat bertanya pada orang asli Liangwu. Ini sangat sederhana. Gerbang Panlong adalah formasi segel yang sangat murni. Jika kamu ingin memecahkan segel, kamu hanya perlu menyerang dengan kekuatan eksternal. Hongling, kamu sekarang dapat memesan Brother Pansiling untuk menghentikan larangan. Realitas Lian Bon melambaikan lengan bajunya, dan merespons dengan acuh tak acuh. Iya. Hongling mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian melepaskan suaranya dan berteriak, para biksu Pansiling, sekarang meterai Pansidong telah terungkap, tolong segera membentuk formasi dan mulai melanggar larangan. Puluhan miliar biksu di Pansiling, di bawah kepemimpinan Kaisar Hongling, memimpin tim dari pasukan masing-masing untuk melakukan serangan gabungan skala besar dan menyerang gerbang Panlong di udara. Meskipun semut mengguncang gajah, puluhan miliar pembudidaya di Pansiling secara bersamaan melepaskan mantra serangan gabungan mereka, dan kekuatan mereka juga menjatuhkan rahang. Bum bum bum. Gelombang suara keras yang bergetar membuat gendang telinganya sakit, frekuensinya sangat tinggi, dan aura warna-warni membombardir orang yang menyengat tanpa membuka mata mereka. Karena dampak energi yang dahsyat, daerah di sekitar Danau Peri hancur total, danau berubah menjadi kehampaan, pohon-pohon dan gunung-gunung tidak ada lagi, dan itu menjadi tanah tandus dengan lubang di mana-mana. Huang Huaguan terus mempertahankan operasi arai sungai darah Sura dan mengadopsi metode melanggar larangan. Lohu Pantom dalam formasi mengangkat Trisula dan berperang melawan Yinglong di gerbang Panlong. Meskipun hantu Yinglong ini tidak bisa meninggalkan gerbang Panlong selama setengah langkah, dia bisa melancarkan serangan dan sangat kuat, ini sangat mampu melawan Lohu Pantom dalam formasi sungai darah Asura. Serangan dari dunia luar tidak berpengaruh pada Lohu Pantom dan Yinglong Pantom. Kedua badan roh mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan momentum besar. Lenden Sen bergabung dalam pasukan biksu Huang Huaguan, dan mengikuti para biarawan untuk menyerang gerbang Panlong. Agar perjalanan selanjutnya ke Gua Pansi berjalan dengan lancar, Lenden Sen secara alami melakukan reservasi, dan sambil memegang batu roh peri tingkat rendah untuk memulihkan kekuatan spiritual yang kacau, dia menyerang. Saat melancarkan serangan, Lenden Sen menjaga kekuatan spiritualnya yang kacau dalam keadaan penuh setiap saat. Puluhan miliar pembudidaya di Pansiling menyerang selama setengah hari, dan akhirnya membuat celah di antara gerbang Panlong melebar begitu banyak. Meskipun masih jauh dari menerobos gerbang Panlong, akhirnya ada secercah harapan. Semua orang harus bekerja keras. Segel dari lubang sutra ini juga didukung oleh energi. Setelah serangan kita menghabiskan energi dari segel gerbang emas itu sendiri, kekuatan segel akan hancur. Akan mudah untuk memecahkan gerbang pada waktu itu. Kaisar Hongling berteriak keras dan memimpin untuk mendorong semua orang. Para pembudidaya Pansiling bekerja lebih keras untuk melemparkan kekuatan sihir-sihir dan menyerang Panlong Gate dengan panik. Bagaimanapun, para beku di Pansiling dicampur dengan ikan dan naga, dan banyak beku dengan keterampilan budidaya yang buruk tidak mau menyia-nyiakan batu roh peri tingkat rendah untuk menambah konsumsi mereka sendiri setelah kekuatan spiritual kacau mereka habis. Kaisar Hongling memerintahkan para penatua Huang Huaguan untuk mendistribusikan puluhan miliar batu roh peri tingkat rendah ke pasukan lain untuk dikonsumsi oleh para pembudidaya kecil dan menengah itu. Atas permintaan Kaisar Hongling, suku kayu kuno tidak punya pilihan selain mendistribusikan 7 atau 8 miliar batu roh peri tingkat rendah kepada para biksu dari banyak pasukan di Pansiling. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Biksu Pansiling masih menyerang gerbang Panlong tanpa henti, cahaya keemasan yang dilepaskan dari permukaan gerbang Panlong lebih redup daripada 3 hari yang lalu, dan jarak antara gerbang juga melebar, dan panjangnya setengah meter. Pintu ini tampaknya dapat menekan seseorang, tetapi celah di pintu melepaskan fluktuasi energi yang hebat, energinya cukup kuat untuk membunuh tubuh peri bumi. Dalam keputusasaan, Kaisar Hongling harus memerintahkan puluhan miliar pasukan Pansiling untuk terus menyerang gerbang Panlong. Mungkin hanya ketika pintu ini sepenuhnya dibuka, energi penyegelan akan sepenuhnya hilang.
Karena desakan terus-menerus dari kekuatan spiritual chaos untuk menyerang, pasukan Pansiling sangat kelelahan. Sambil memegang batu roh peri kelas bawah untuk menyerap kekuatan spiritual yang kacau, mereka mengucapkan mantra. Ledakan. Suara ledakan keras seperti petir di langit yang cerah, dan Lohu Pantom, yang telah bertarung dengan hantu Yinglong untuk waktu yang lama, tiba-tiba menjadi kuat, memegang trisula dan memotong setengah ekor naga Yinglong. Mengaum. Mulut Yinglong melolong keras dan menyedihkan, dan tubuhnya cerah dan gelap, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Realitas penyulingan tulang memuntahkan darah lagi, menyebabkan energi spiritual Lohu Pantom melambung 3 poin. Lohu Pantom mengambil keuntungan dari momentum untuk mengejar, melambaikan trisula, dan dengan keras memotong tubuh Yinglong menjadi beberapa bagian. Setelah Yinglong Suing meraung beberapa kali, tubuhnya akhirnya runtuh dan berubah menjadi abu terbang. Gerbang Panlong tidak memiliki kekuatan berkat Yinglong, dan kekuatan pemeteraiannya sangat lemah. Bum bum bum. Di bawah serangan puluhan miliar pembudidaya Pansiling, gerbang Panlong akhirnya membuat gerakan yang lebih jelas, membuat suara, mendengung, bergerak ke dalam sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatannya sebanding dengan semut yang merayap, gerbang Panlong memang dibuka dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zenbon Lianjin dan beberapa pembudidaya lainnya menghela nafas ekstasi. Teman-teman terkasih Pansiling, segel itu benar-benar rusak sedikit. Semua orang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mata Kaisar Hongling berkilau dan dia berteriak. Ketika para biksu Pansiling melihat pertunjukan, satu persatu menyerang gerbang Panlong dengan kekuatan 12 poin seolah-olah mereka dipukul dengan darah ayam. Ledakan. Setelah beberapa putaran serangan kekerasan, gerbang Panlong akhirnya sepenuhnya terbuka. Cahaya keemasan meledak dari dalam gerbang naga, dan itu berlangsung lama seperti matahari yang terik. Cahaya keemasan menyilaukan mengandung energi yang kuat, cukup kuat untuk membunuh biarawan. Realis Refining Tulang membuat keputusan yang menentukan dan buru-buru memerintahkan Biksu Huang Huaguan untuk mendesak Asura Blood River Arai dengan segenap kekuatannya untuk menangkal energi cahaya emas yang keluar dari gerbang Panlong. Setelah beberapa menit, cahaya keemasan memancar dari gerbang naga berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan segel sudah runtuh. Meskipun kekuatan segel telah hampir runtuh, pintu batu itu masih belum hilang, pintanya telah menjadi pusaran spasial yang aneh, dan seluruh ruang dekat Danau Peri telah menjadi bengkok dan berputar. Bab 3394 Burn Wastelen. Untungnya, tubuh fisik Landen Sen sangat kuat. Dagingnya hanya merasakan rasa sakit yang membakar, dan lapisan epidermis hangus tanpa cedera. Tetapi beku lain tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tidak jauh di depan Landen Sen, seorang pria budidaya setan yang berotot yang dibudidayakan pada tahap awal manusia abadi jatuh di tanah, dan dagingnya langsung dibakar oleh api merah gelap yang menyembur dari tanah. Apa? Iblis berotot berteriak keras, dan dagingnya dengan cepat hangus oleh api. Dia berbalik untuk melihat Landen Sen di belakang dan mengeluarkan teriakan memilukan, "Tolong! Bantu aku!" Sangat disayangkan setelah kultivator iblis baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya dibakar menjadi abu oleh nyala api, dan jiwanya dibakar menjadi abu oleh nyala api merah gelap yang menyembur keluar. Pria ini mungkin adalah biksu yang paling sial, dan dia mati karena takdir begitu memasuki Gua Pansi, yang menunjukkan betapa mengerikannya Gua Pansi ini. Landen Sen mengerutkan kening, dia mendengar bahwa Tao Wukong di masa lalu membakar beberapa Jiu Mei dan membakar sebagian besar urat bumi di Pansidong. Tanah hangus ini harus menjadi produk dari api Jiu Mei yang sebenarnya. Tak terhitung tahun telah berlalu, dan api tua Jiu Mei sudah lama menghilang, tetapi energi atribut api yang tersisa masih sangat mendominasi. Hanya api yang menyembur keluar dari lapisan tanah ini, diperkirakan bahwa seorang pembudidaya harus berada di tahap tengah manusia abadi untuk nyaris tidak melawan. Gadis Sianer, kita telah memasuki Gua Pansi. Namun, energi atribut api di sini terlalu kacau dan bersemangat. Sebelum aku berjalan keluar dari daerah ini, kamu seharusnya tidak keluar sementara untuk menghindari terbakar oleh energi atribut api di sini. Landen Sen mengirim transmisi suara ke arah Lan Xianer. Ini baik. Lan Xianer merespons, perasaannya agak kusut. Dia ingin mengambil inisiatif untuk membantu Landen Sen, tetapi energi atribut api di luar terlalu kuat. Dia adalah tubuh roh kayu, dan mudah baginya untuk terluka oleh energi atribut api panas ini. Lan Xianer harus tinggal di Landen Sen terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Landen Sen tidak bertindak terburu-buru, pertama kali melihat sekeliling. Ada tanah panas hangus dan merah di semua sisi, pemandangannya luar biasa monoton, langit kelabu dan ruang terdistorsi seperti ular air, disertai dengan retakan halus di ruang. Ruang di langit terlalu terdistorsi dan berantakan, yang mengesampingkan kemungkinan terbang di udara. Karena ruang di Gua Pansi sangat kacau, para biarawan yang telah melewati gerbang Panlong akan diteleportasi secara acak ke area tertentu di Gua Pansi. Keberuntungan Landen Sen buruk, dan dia langsung dikirim ke daerah itu setelah dibakar oleh api Jiu Mei. Kecuali beku yang dibakar sampai mati oleh api di permukaan barusan, tidak ada beku lain yang dikirim ke tempat ini. Mata setan suci, buka.
Cahaya ungu keemasan melintas di antara alis Landen Sen, dan dia menunjukkan murid sihirnya untuk mengamati sekeliling Pansidong. Sangat disayangkan bahwa penglihatan mata iblis suci sangat terbatas di gua Pansi yang berantakan. Landen Sen hanya bisa melihat beberapa ribu meter paling jauh, yang merupakan salah satu yang hambar. Cih. Dikelilingi oleh tanah yang hangus, Landen Sen tidak bisa mengetahui arah dia bergerak maju, dan mengerutkan kening. Lan Xianer tampaknya melihat kesulitan Landen Sen, dan tidak bisa tidak mengatakan, Saudara Sen, Xianer dapat merasakan fluktuasi energi dari atribut kayu dari posisi yang jauh di barat laut. Energinya sangat kuat dan cukup kuat untuk bersaing dengan Xianer. Tubuh beresonansi. Saudara Sen lebih baik lihat di sana dulu. Ini baik. Mata Landen Sen berbinar, dan sesuai dengan saran Lan Xianer, dia berbaris menuju barat laut. Setelah berjalan sebentar, jubah Landen Sen dibakar sampai mati oleh api merah gelap yang muncul dari waktu ke waktu di tanah, hanya menyisakan kantong penyimpanan yang dilindungi oleh penghalang pertahanan yang aman dan sehat. Untungnya, dia membawa beberapa pakaian yang diperlukan dan artefak defensif dan menaruhnya di tas penyimpanan. Landen Sen mengeluarkan baju besi putih perak dingin dari tas penyimpanan. Armor perak putih ini disebut Cold Crystal Battle Armor, itu adalah senjata peri kelas atas yang dapat dikenakan pada tubuh untuk melepaskan udara dingin yang ekstrim secara terus-menerus, dan dapat digunakan untuk melawan kekuatan matahari di Gua Pansi. Satu-satunya kelemahan adalah baju sirah itu terlalu berat. Tetapi dalam hal kekuatan fisik Landen Sen, ini tidak sulit. Landen Sen mengenakan baju besi di tubuhnya, meskipun sepertinya cukup berat, tetapi kecepatan perjalanannya sedikit meningkat. Pansidong jauh lebih besar dari yang dia kira. Landen Sen terus melakukan perjalanan selama beberapa jam, masih dikelilingi oleh tanah hangus, dan pemandangannya tetap tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi atribut api di udara jelas lebih padat daripada sebelumnya. Warna api yang meledak dari tanah telah berubah dari merah tua menjadi merah tua, dan intensitas nyala api telah sangat meningkat. Rute yang diceritakan Lan Xianer benar, dan Landen Sen merasa bahwa dia sedang menuju ke pusat daerah yang terbakar. Mungkin selama Anda berjalan melewati area yang terbakar ke arah ini, Anda dapat mencapai area yang tidak terbakar jauh di dalam Gua Pansi. Sepanjang jalan, Landen Sen juga bertemu beberapa biksu. Para beku ini adalah para beku dari pasukan lain di Pansiling yang telah melewati gerbang Panlong sebelumnya, dan mereka juga bergerak maju dengan susah payah sambil menahan energi nyala di Gua Pansi. Sekarang para pembudidaya ini telah memasuki Gua Pansi, mereka belum terjerat dalam kepentingan mereka. Landen Sen berjalan melewati mereka seperti orang bodoh, mengejutkan para pembudidaya. 2 jam kemudian, medan di depan akhirnya berubah. Di depan saya ada sebuah danau leleh yang lebar dan tak berbatas, leburan itu adalah emas merah, dan gelembung terus-menerus menggerutu. Permukaan lelehan itu terbakar dengan lapisan api keemasan, udaranya sangat panas, dan gelombang panas yang mengalir ke wajah bercampur. Sangat kaya kekacauan Reiki. Tempat ini awalnya adalah tambang batu roh surgawi, yang hangus dan meleleh oleh api Jiu Mei, mengubahnya menjadi danau lava emas merah besar. Energi atribut api dari danau cair ini dicampur dengan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau, yang menggandakan kekuatan energi atribut api asli, dan suhunya sangat tinggi. Gelombang panas yang keluar dari danau saja sudah cukup untuk membunuh biksu manusia biasa. Lebih dari selusin beku terjebak oleh danau yang meleleh, dan mereka berkumpul bersama untuk membentuk sebuah tim, mendiskusikan bagaimana cara maju bersama. Para pembudidaya ini sebagian besar dari tahap akhir dari keabadian manusia ke puncak dari para pembudidaya surgawi manusia, jika mereka adalah para penanam abadi di bumi, diperkirakan tidak ada begitu banyak kekhawatiran. Melihat Landen Sen mendekati danau yang meleleh, seorang lelaki berjanggut di kepala tim segera mendatangi Landen Sen dan menyapa, Saudara ini, bahaya di depan tidak dapat diprediksi, dan Anda sebaiknya bepergian bersama kami. Baik. Ya, tampaknya ada binatang buas aneh di danau lava di depan, jadi berjalan bersama adalah jaminan. Pemuda iblis lain yang memperbaiki dengan sisik biru juga berteriak ke arah Landen Sen. Pihak lain tampaknya tidak tahu identitas Landen Sen, tetapi ketika dia melihat kultivasi Landen Sen tentang puncak keabadian, dia menatap dengan sopan. Tidak dibutuhkan. Landen Sen melambaikan tangannya dan menolak, dan berjalan menuju danau yang meleleh. Hei, ini benar-benar berbahaya di depan. Aku dengan baik hati membujukmu, rekan-rekan pengikut Tao bergegas ke danau lava api ini, pasti mencari kematian. Beberapa biksu telah terbunuh di danau. Melihat Landen Sen sewenang-wenang, Zaksu pria besar itu mengerutkan kening dan berteriak. Bab 3395 Balrog and Fire. Landen Sen memalingkan telinga yang tuli ke telinganya dan bergegas ke danau yang cair sambil menjaga kakinya dari tanah. Bocah berambut kuning, jangan salahkan Lao Su karena tidak mengingatkanmu ketika kamu mati. Sang Taipan besar berteriak dengan wajah buruk. Hei, Saudara Feng, biksu itu agak akrab barusan. Tampaknya dia adalah Tuan Muda Huang Huaguan, harap bersikap sopan. Seorang biksu berwajah kuning dengan cepat mengingatkan. Sialan, tidak mungkin. Pria besar itu terkejut.
Aku mendengarkanmu, aku ingat. Tuan Muda Huang Huaguan yang baru adalah seorang biarawan manusia, dan orang itu juga seorang biarawan manusia sekarang. Hanya ada segelintir rahib manusia di Pansiling, dan identitas orang lain seharusnya tidak dapat dipisahkan. Setan bersisik memperbaiki mata pemuda itu cerah dan ekspresinya terkejut. Ketika biksu lain mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan keterkejutan, menatap Landen Sen yang terbang ke danau yang meleleh. Suhu danau lava sangat tinggi, dan Landen Sen memadatkan penghalang defensif di seluruh tubuhnya, yang sedikit mengurangi tekanan pada baju tempur kristal dingin. Mengaum. Namun, sebelum Landen Sen menunggu lama untuk terbang, raungan yang dalam dan aneh tiba-tiba datang dari dasar danau. Tiba-tiba, raksasa-raksasa keluar dari danau yang meleleh. Lava emas merah yang membakar memercik kemana-mana. Monster itu menyerupai bentuk manusia, dengan mulut lebar dan taring, dan wajah yang sangat menyeramkan, seluruh tubuhnya terkondensasi oleh api keemasan, membuka mulutnya dan mengaum dengan gemuruh yang menggetarkan langit, napasnya yang ganas membuat jantung berdebar dan ketakutan. Pala. Kulit Landen Sen berubah tiba-tiba, dan aura monster api di depannya terlalu mengejutkan, seperti tubuh roh iblis yang menyala-nyala, yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Iblis api yang disebut dapat dibayangkan sebagai pesona api atas, yang sangat langka. Alam abadi sejati hanya akan melahirkan iblis api di tempat di mana energi atribut api sangat penuh dan kaya. Iblis api telah mengumpulkan sejumlah besar energi atribut api selama bertahun-tahun, dan roh api yang dihasilkan darinya tidak memiliki kecerdasan spiritual, tetapi kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan para biksu awal bumi yang abadi. Setan api memiliki rasa wilayah yang kuat dan akan membunuh semua alien yang mencoba mendekat. Monster itu lagi. Melihat raksasa api tiba-tiba berlari keluar dari danau yang meleleh, tim beku di pantai menjadi pucat ketakutan. Sudah berakhir, Tuan Muda Huang Huaguan telah menderita. Daksu Dahan berkata dengan ketakutan. Sebelumnya, iblis api inilah yang membunuh beberapa biksu yang mendobrak danau cair, hal ini terlalu kuat, dan selama itu ada di tempat di mana kekuatan matahari kuat, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Saat ini, iblis api merasakan aura aneh, dan tiba-tiba terbang keluar dari danau cair dengan raungan yang sengit. Mengangkat telapak besar dari api yang mengamuk, dia menepuk Landen Sen dengan momentum puncak Gunung Tai. Melihat iblis api mengayunkan pukulan telapak tangannya yang raksasa, panas yang panas langsung menekan nafas orang. Hanya tingkat serangan ini yang tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Landen Sen. Guntur naga Guizhui. Landen Sen menggerakkan jarinya ke depan dan menggulung awan hitam besar di depannya. Naga guntur hitam besar terbang keluar dari awan hitam, membawa guntur yang mengepul dan cahaya dingin, dan bertabrakan dengan telapak api Balrog dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Ada suara keras seperti kejutan, naga guntur hitam menghantam Balrog, sejumlah besar gas putih naik, dan lava cair di danau magma memercik seperti gelombang. Guizhui Dragon Lei yang dipukul Landen Sen dengan kekuatan dingin ekstrim menggandakan kerusakannya pada Flame Demon. Saya melihat naga guntur hitam dengan cepat menembus telapak api Balrog, dan menabrak tubuh Balrog. Ada ledakan keras lainnya, guntur yang mengamuk dan cahaya dingin yang terkait dengan nyala api, dan banyak gas putih keluar dari ledakan di sekitarnya. Oh! Iblis api itu merintih kesakitan. Naga guntur hitam meledak terbuka, dan guntur tak berujung dan cahaya dingin membombardir tubuh api Balrog menjadi terak. Dengan hanya satu pukulan, Flame Demon yang tampaknya tak tertandingi dihancurkan di depan Landen Sen. Mendesis. Pasukan biksu di pantai tidak bisa menahan napas dari udara dingin, mereka semua tercengang. Ini adalah kekuatan Tuan Muda Huang Huaguan. Bukankah itu terlalu kuat? Luar biasa membunuh monster api dengan satu pukulan. Saya mendengar bahwa Tuan Muda baru Huang Huaguan adalah karakter yang kejam, dan kemampuan pembudidaya di tengah-tengah jangka menengah abadi turun. Tampaknya rumor itu benar. Para biksu di pantai kagum, dan tidak berani memandang rendah Landen Sen. Pria Zaksu itu pandai, dan buru-buru berkata, cepat, selagi monster api itu terbunuh, kita dengan cepat menyeberangi danau cair ini. Ini baik. Para beku lain juga bereaksi dengan segera, bergabung untuk membuka penghalang pertahanan, terbang ke danau yang meleleh, dan mengikuti jejak Landen Sen. Landen Sen mengabaikan beberapa pengikut di belakangnya dan terbang sendiri. Di bagian akhir perjalanan, dua Balrog lagi bergegas keluar dari danau yang meleleh, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh guntur naga Guizhui oleh Landen Sen. Dengan cara ini, Landen Sen menyeberangi danau lava tanpa tekanan, dan datang ke pantai di sisi lain. Pasukan biksu di bagian belakang mengambil keuntungan besar dan mengikuti Landen Sen sampai ke pantai. Saya memiliki mata tetapi tidak memiliki manik-manik, tetapi saya tidak tahu Tuan Muda Huang Huaguan. Saya baru saja menyinggung perasaan Anda, tetapi saya berharap Tuan Muda tidak akan menyalahkannya. Begitu pria Zaksu meninggalkan danau yang meleleh, dia bergegas keluar dan membungkuk kepada Landen Sen dengan ekspresi gugup di wajahnya, karena takut menyinggung pihak lain. Jika kebetulan Tuan Muda ini Huang Huaguan khawatir, tidak akan ada hasil yang baik setelah mereka keluar dari Pansidong. Tidak masalah.
Landen Sen hanya melambaikan tangannya dan berjalan lurus ke depan tanpa memalingkan kepalanya. Melihat bahwa Landen Sen tidak mengejarnya, Daksudahan dan biksu lainnya merasa lega. Landen Sen terus bergerak maju, dan tanah di depannya berubah dari hitam hangus menjadi merah gelap, dan permukaan tanah benar-benar terbakar dengan amukan api, seperti lautan api yang sangat besar, dan dia tidak bisa tidak mengerutkan kening. Gadis Sianer, apakah Anda yakin bahwa saya menuju ke arah yang benar? Mengapa semakin Anda masuk lebih dalam, semakin kuat energi api di sekitarnya? Landen Sen tidak dapat membantu meluncurkan transmisi suara ke Lan Sianer. Sianer yakin bahwa Brother Sen bergerak ke arah yang benar. Karena apa yang disebut kayu membuat api, semakin banyak kayu spiritual, semakin kuat nyala api akan menyala. Jika Sianer menebak dengan benar, kita seharusnya telah mencapai area pusat Pansidong. Juga Pansilama tempat paling kuat untuk pertumbuhan vena kayu Dongling. Lan Sianer berspekulasi. Itu dia. Landen Sen yakin spekulasi Lan Sianer seharusnya masuk akal. Dengan cara ini, selama Anda melewati tempat ini di mana energi atribut api paling banyak, Anda mungkin dapat mencapai area di sisi lain yang tidak diserang oleh api. Setelah Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dia terjun ke dalam api. Sejumlah besar api emas menyembur keluar dari tanah membakar tubuh Landen Sen dengan panik, dan suhu di lautan api ini beberapa kali lebih tinggi dari danau leleh sebelumnya. Setelah Landen Sen berjalan sebentar, baju besi kristal dingin yang dipakainya adalah yang pertama yang tidak dapat bertahan. Dari putih keperakan sebelumnya menjadi merah panas, permukaan baju besi itu benar-benar mulai meleleh. Bahkan senjata peri pertahanan kelas atas yang dapat dipakai tidak dapat menahan pembakaran lautan api, yang menunjukkan betapa sombongnya energi api di lautan api ini. 9 berubah menjadi tubuh emas. Tubuh Landen Sen merasakan sensasi terbakar yang begitu kuat sehingga tidak nyaman. Dia segera menggunakan 9 belokan Dao Sutra, menyebabkan pertahanannya sendiri meningkat dengan cepat, menahan dampak api ke segala arah.